Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Imunologi Ibu Karunia Gala Permadani, Magister Science, dan juga teman-teman kelas 6.03 yang berbahagia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme patogen untuk menghindari respon imun. Bersama kami kelompok pertemuan 10 yaitu Maulina Afnisa Putri NPM 056 dan juga Rifki Tiar Febrianti NPM 065. Baik, materi akan kita bahas adalah yang pertama mekanisme virus menghindari respon imun, dan yang kedua adalah mekanisme bakteri untuk menghindari respon imun. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai mekanisme penghindaran respon imun oleh patogen secara umum. Jadi, pada kondisi normal, respon imun di dalam tubuh itu akan berusaha untuk menghilangkan patogen dari tubuh, sehingga patogen tidak dapat menyebabkan penyakit. Namun, di sisi lain, patogen melakukan beberapa mekanisme atau cara untuk menghindari respon imun tersebut. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan hidup patogen dan berbanyak diri. Terdapat beberapa mekanisme penghindaran respon imun oleh patogen. Yang pertama yaitu mengubah antigen sehingga terdapat variasi antigen. Yang kedua, menyebabkan infeksi laten sehingga patogen dapat menginfeksi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memiliki resistensi terhadap mekanisme respon imun. Dan yang terakhir adalah imunosupresi. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah mekanisme virus menghindari respon imun. Virus yang pertama akan dibahas adalah mekanisme pada virus influenza. Nah, terdapat dua mekanisme. Yang pertama yaitu antigenic shift dan yang kedua adalah antigenic drift. Antigenic shift adalah mutasi titik pada gen yang mengkode protein hemaglutinin dan juga neuraminide. Hal ini hanya menyebabkan perubahan yang kecil pada virus yang baru, tidak terlalu berbeda dengan virus lama. Proses mutasi ini juga sering terjadi pada virus sehingga berperan dalam kejadian influenza pada daerah tertentu. Kemudian untuk antigenic drift adalah rekombinasi RNA hemaglutinin dan neuraminide antara virus influenza yang menyerang manusia dan juga yang menyerang hewan. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada virus, di mana virus yang baru bisa memiliki protein hemaglutinin dan neuraminidase yang jauh berbeda dengan virus yang lama. Oleh karena itu, antigenic drift dihubungkan dengan kejadian epidemik H1N1 2009 yang terjadi di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar yaitu mekanisme antigenic drift dan juga antigenic shift. Dua jenis variasi memungkinkan infeksi berulang dengan virus influenza tipe A. Antibodi penetral yang memediasi kekebalan protektif diarahkan pada protein permukaan virus hemaglutinin. Nah, itu terjadi pada antigenic drift ya teman-teman. Antibodi penetral tadi bertanggung jawab untuk mengikat virus dan masuk ke dalam sel. Penyimpangan antigenik yang pada sebelah kiri melibatkan munculnya mutan titik dengan situs pengikatan yang berubah untuk antibodi pelindung pada hemaglutinin. Virus baru dapat tumbuh dalam inang yang kebal terhadap virus sebelumnya, tetapi karena sel T dan beberapa antibodi masih dapat mengenali epitop yang belum tumbuh, varian baru hanya menyebabkan penyakit ringan pada individu yang terinfeksi sebelumnya. Kemudian untuk antibodi antigenic shift maksudnya pada panel kanan itu terjadi pergeseran antigenik, yaitu peristiwa langka yang melibatkan penyusunan kembali genom virus RNA tersegmentasi dari dua virus influenza yang berbeda dan terjadi pada burung atau babi. Virus yang tergeser antigen ini memiliki perubahan besar pada hemaglutininnya. Oleh karena itu, sel T dan antibodi yang diproduksi pada infeksi sebelumnya tidak bersifat protektif. Strain yang bergeser ini menyebabkan infeksi parah yang menyebar luas, menyebabkan pandemi influenza yang terjadi setiap 10-50 tahun. Dan yang kedua yaitu mekanisme pada virus HSV atau virus herpes simplex. Nah, pada virus ini terjadi infeksi laten, di mana pada gambar
Infeksi awal itu virus HSV menyerang sel epitel di kulit. Kemudian infeksi laten itu HSV bersembunyi di sel-sel saraf dan tidak dikenali oleh sistem imun. Kemudian HSV ini akan menyerang sel epitel kembali dan akan terjadi kekambuhan apabila ada faktor pencetusnya. Pada infeksi laten, patogen yang terdapat di dalam sel akan berhenti bereplikasi sehingga tidak dapat dikenali oleh respon imun. Di fase ini, patogen tidak menyebabkan penyakit. Tetapi, ketika terdapat beberapa faktor penerus tadi, seperti stres, malnutrisi, obat-obatan, imunosupresi, hormon, dan lain-lain yang dapat menurunkan respon imun, maka infeksi laten akan berubah menjadi infeksi aktif dan dapat menyebabkan penyakit. Virus HSV dapat menyebabkan luka pada daerah mulut yang disebut dengan cold sores atau juga pada daerah genital yang disebut dengan genital herpes. Cold sores ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita, sedangkan genital herpes melalui hubungan seksual dengan penderita. Infeksi ini bisa menjadi infeksi laten sehingga sesekali waktu penderita bisa sembuh, tetapi ketika respon imun penderita menurun, maka gejala-gejala infeksi HSV dapat muncul kembali. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai mekanisme bakteri menghindari respon imun. Baik, yang pertama adalah variasi antigen. Antibodi dan sel-sel limfosit T merupakan komponen respon imun spesifik yang secara langsung mengenali antigen tertentu pada patogen. Mekanisme pengenalan antigen ini juga sangat penting untuk menghasilkan respon imun memori, di mana akan dihasilkan sel-sel limfosit B dan T memori yang akan mengingat bentuk antigen dari patogen tertentu. Jadi, di saat patogen menyerang tubuh kita, maka sistem imun ini akan langsung mengenalinya dan respon imun akan berjalan lebih cepat dan kita akan terhindar dari penyakit yang sama di kemudian hari. Namun, patogen akan melakukan perubahan antigen-antigen ini sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh respon imun. Mereka akan melakukan mutasi pada gen-gen yang berperan dalam pembentukan antigen ini. Protein antigen tadi adalah protein yang terdapat pada permukaan atau bagian lain dari patogen. Karena merupakan protein, maka pembentukannya memerlukan sebuah gen. Nah, gen-gen inilah yang kemudian bermutasi sehingga protein antigen yang terbentuk menjadi berbeda. Antigen baru ini yang kemudian tidak dapat dikenali lagi oleh respon imun. Baik, terdapat contoh dari variasi antigen yaitu pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia, yaitu peradangan pada kantung-kantung udara atau alveoli pada paru-paru manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas, baik penderitanya, bahkan kematian jika tidak diberikan terapi yang tepat. Bakteri Streptococcus pneumoniae memiliki struktur kapsul yang tubuhnya tersusun oleh polisakarida. Untuk menghindari mekanisme respon imun, bakteri ini melakukan perubahan pada polisakarida di bagian kapsul, sehingga terdapat beberapa variasi struktur polisakarida. Hal ini menjadikan Streptococcus pneumoniae dapat dibedakan menjadi beberapa serotype dan diketahui telah terdapat lebih dari 80 serotype yang terbentuk, di mana respon imun terhadap satu serotype tidak dapat mengenali serotype yang lain. Hal ini menyebabkan bakteri ini dapat menyebabkan penyakit jika serotype yang menginfeksi tubuh berbeda dengan serotype yang telah dikenali oleh respon imun. Bakteri Streptococcus pneumoniae dapat dibedakan menjadi beberapa serotype dan setiap serotype akan dikenali oleh respon imun yang berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar terdapat beberapa serotype dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua adalah resistensi terhadap mekanisme respon imun. Beberapa patogen melakukan suatu mekanisme resistensi terhadap respon imun. Mekanisme ini dapat menyebabkan patogen dapat bertahan dari respon imun yang mengenalinya. Contoh yang pertama ada mekanisme resistensi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab tuberkulosis.
ketika difagositosis akan menghambat fusi atau penggabungan antara fagosom dan lisosom yang berperan untuk mendegradasi atau merusak patogen. Akibatnya, bakteri ini tidak dapat dirusak pada proses fagositosis. Jika bakteri ini menginfeksi sel-sel makrofag, maka bakteri ini justru tidak dapat hancur di dalam makrofag. Kemudian, kebalikannya, bakteri ini akan menggunakan sel tersebut untuk berkembang biak. Contoh yang kedua ada mekanisme resistensi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab penyakit sifilis. Membran sel bakteri ini diketahui hanya mengekspresikan sedikit lipoprotein dan lipopolisakarida serta protein transmembran dengan densitas yang rendah, sehingga menyebabkan bakteri ini tidak dapat dikenali oleh antibodi. Yang ketiga ada imunologi infeksi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah imunitas terhadap bakteri ekstraselular. Bakteri ekstraselular merupakan bakteri yang dapat hidup di luar sel penjamu, misalnya dalam sirkulasi, jaringan ikat, dan rongga-rongga jaringan seperti lumen saluran nafas dan saluran cerna. Bakteri ekstraselular ini kebanyakan bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Di sini ada dua, imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik. Komponen utama dari imunitas non-spesifik terhadap bakteri ekstraselular adalah komponen fagositosis dan respon inflamasi. Kemudian untuk imunitas spesifik, respon utamanya adalah bakteri ekstraselular, yaitu memproduksi sitokinin oleh makrofag yang diaktifkan menimbulkan inflamasi dan shock spektif. Toksik berupa superantigen mampu mengaktifkan banyak sel T sehingga menimbulkan produksi sitokin dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada imunitas terhadap bakteri intraseluler. Bakteri intraseluler memiliki ciri yaitu kemampuannya untuk dapat hidup dan berkembang biak dalam fagosit. Ada imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik terhadap bakteri intraseluler. Efektor imunitas non-spesifik utama terhadap bakteri intraseluler adalah fagositosis dan sel NK. Fagositosis mulanya monosit, kemudian makrofag menelan dan mencoba menghancurkan mikroba tersebut, namun mikroba resistensi terhadap efek degradasi fagosit. Bakteri intraseluler dapat mengaktifkan sel NK secara langsung atau melalui aktivasi makrofag yang memproduksi IL-12. Imunitas spesifik. Proteksi utama respon imun spesifik terhadap bakteri intraseluler berupa imunitas seluler. Berikut merupakan gambar mekanisme bakteri menghindari dari efektor imun. Yang pertama ada bakteri ekstraseluler, yaitu dengan langkah variasi antigenik, pencegahan aktivasi komplement, resistensi terhadap fagosit, dan reaktif oksigen intermediate. Contohnya yaitu Pneumococcus, Staphylococcus catalase positif, E. coli, dan banyak bakteri lainnya. Kemudian ada bakteri intraseluler, yaitu mencegah pembentukan fagosom, reaktif oksigen intermediate, kemudian yang terakhir adalah dengan membran fagosom rusak, kemudian masuknya ke dalam sitoplasma. Contoh bakterinya ada M. lepa, L. monocytogenesis, dan M. tuberculosis. Yang terakhir adalah mekanisme imunosupresi. Mekanisme patogen menghindari respon imun ini dilakukan dengan menekan kerja atau fungsi dari komponen-komponen respon imun. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh patogen melalui mekanisme ini, seperti menghambat interaksi antara sitokinin dengan sel, menghambat interaksi antara limfosit dengan sel, atau bisa juga dengan menghambat pengenalan sel terinfeksi oleh sel limfosit T sitotoksik. Contohnya, yang pertama adalah mekanisme yang dilakukan oleh bakteri Staphylococcus. Bakteri ini
menghasilkan toxic shock syndrome, toxic 1, dan enterotoksik yang membentuk support antigen. Support antigen tersebut akan berikatan dengan molekul MHC kelas 2 dan reseptor sel T sehingga dapat mengaktifkan banyak sel limfosit T dan menghasilkan peradangan berlebihan. Kemudian dikenal dengan kondisi toxic shock tersebut. Contoh yang kedua adalah mekanisme yang dilakukan oleh bakteri Bacillus anthractis. Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit antraks pada hewan ternak, namun dapat tertular ke manusia jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Gejala yang dapat timbul adalah adanya luka pada daerah yang berkontak langsung dengan hewan terinfeksi. Dan jika tidak mendapat penanganan yang tepat, maka bakteri ini dapat menyebar ke beberapa organ sehingga menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Bakteri ini dapat menghasilkan racun yang dapat memicu apoptosis pada sel-sel makrofag dan juga abnormalitas pada proses maturasi sel-sel dendritik. Kerusakan pada komponen-komponen respon imun akan menyebabkan imunosupresi terhadap bakteri ini. Nah, berikut merupakan referensi yang kami ambil yaitu dari beberapa jurnal dan buku. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.